Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan lain-lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja ini. Baik, untuk hari ini saya ingin menyampaikan permasalahan tentang tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini wajib dilaksanakan untuk memenuhi variabel penilaian ya, khususnya tugas. Jadi tugas itu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Jadi untuk tugas kelompok sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah satu kelas eh, atau masing-masing kelas terdiri dari beberapa kelompok. Kemudian satu kelompok terdiri dari 6 orang atau lebih nantinya ya. Misalnya satu kelas itu ada 40 orang, berarti nanti ada satu kelompok itu terdiri dari 6 orang, kemudian ada 7 orang. Intinya jangan sampai ada yang tidak kebagian kelompok ya. Jadi minimal satu kelas itu 6 orang. Kemudian untuk observasinya dilakukan di industri oleh industri besar, menengah, atau bawah, atau UMKM ya, usaha kecil menengah ke bawah. Kemudian jangan lupa nanti untuk observasinya didokumentasikan. Nah, nanti ada video, ada gambar, terkhusus untuk video. Nanti untuk sistem penilaiannya kita upload di channel YouTube. Jadi selain nanti presentasi kelompok, kemudian laporan, kemudian variabel penilaiannya adalah dari channel YouTube ya, dari hasil penayangan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga adalah perusahaan dan metode ketiga tidak boleh sama. Nah, misalnya perusahaan ya, misalnya kalau ada satu kelompok dalam satu kelas itu sudah berbicara tentang industri kelapa sawit atau industri tahu atau industri perminyakan, pertambangan dan lain sebagainya, maka kelompok lain tidak boleh lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kelompok satu sudah menentukan industrinya industri kelapa sawit, maka industri kelapa sawit itu tidak boleh lagi. Jadi carilah industri yang berbeda. Kemudian untuk metode begitu juga. Jadi untuk metode K3 ini tidak boleh sama juga. Jadi misalnya kalau ada yang sudah menggunakan job safety analysis atau JSA, maka kelompok lain tidak boleh lagi menggunakan. Nanti saya contohkan beberapa metode ketiga yang bisa digunakan. Kemudian untuk format laporannya, jadi laporannya nanti dibuat berdasarkan observasi ke lapangan atau industri. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu nanti ada latar belakang, tujuan, ada manfaat, batasan, atau nanti asumsi dan lain sebagainya. Kemudian nanti di bab 2-nya ada landasan teori atau tinjau pustaka yang terdiri dari materi-materi atau pokok bahasan yang dibahas ya. Kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, nah ini berisi pertama profil perusahaan. Jadi nanti dijelaskan secara singkat profil perusahaan, nama perusahaan, kapan berdirinya, bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Termasuk jumlah eh, ya, tenaga kerja atau karyawannya. Kemudian jenis kecelakaan dan jumlah ya. Jadi jenis kecelakaan yang sering terjadi untuk beberapa tahun terakhir. Kemudian
dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut dari berbagai aspek, misalnya aspek ekonominya, aspek sosialnya, aspek tenaga kerja, perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian di hasil pembahasan ini juga metodenya tadi ya, metodenya nggak boleh sama. Nah, nanti ini yang membedakan laporannya dalam di metode nanti. Kemudian yang kelima, dalam hasil pembahasan tadi ada usulan perbaikan ketiganya. Jadi usulannya berdasarkan observasi yang dilakukan, kemudian sumber-sumber bahaya, penyebab-penyebab kecelakaan ada di sana nanti diusulkan perbaikannya. Sehingga ke depannya kecelakaan itu bisa dikurangi atau dihilangkan ya. Nah, kemudian selain di laporan tadi ada hasil pembahasan, kemudian penutup. Nah, penutup seperti biasa ada kesimpulan dan saran. Kemudian nanti daftar pustaka. Jadi semua kutipan yang dimuat di dalam laporan nanti dibuatkan di daftar pustaka. Kemudian nanti lampiran. Lampiran ini berupa dokumentasi atau surat menyurat atau hal-hal pendukung untuk pembuatan laporan tugas kelompoknya. Nah, kemudian untuk metode atau dan tools ketiga ini banyak sekali. Ini beberapa contoh yang saya berikan. Jadi banyak sekali lah yang bisa kita apa ya. Nah, misalnya ada DSA, Job Society Analysis, ada WBA, FTA, ada TRA, ada HIRA, ada HIRSI, HAZOP, TOR, FMIA, EVA, ada Selva, ada Sketch, ada 5S yang mungkin sering kita gunakan, ada 5W1H, ada Fishbone, ada diagram Pareto, ada New Seven Tools, dan lain-lain. Jadi ada metode, ada tools yang digunakan. Kemudian untuk metode tadi, pilihlah metode-metode yang ada ini atau nanti yang di luar ini ya. Kemudian bisa juga nanti metodenya dikombinasikan. Misalnya 5S dan JSA. Intinya kedua metode tadi saling berkaitan. Misalnya output metode pertama menjadi input metode kedua. Jadi sah saja ya. Yang tidak boleh itu satu kelompok sama metodenya itu tidak boleh. Jadi dalam satu kelas itu satu jenis perusahaannya harus berbeda, kemudian metodenya berbeda. Jadi itu ya. Jadi silakan nanti observasi ke perusahaan atau industri sehingga nanti tugas kelompoknya bisa diselesaikan dengan segera ya. Kemudian waktu yang diberikan adalah tidak lama-lama ya. Jadi jangan lama-lama. Jadi kita nanti untuk tugas kelompoknya ini itu maksimal pengerjaannya eh, apa lah ya 2 minggu ya 2 minggu dari sekarang. Jadi silakan nanti manfaatkan industri-industri yang ada sekitarnya. Jadi boleh misalnya yang lagi kerja praktek silakan gunakan industrinya ya perusahaannya ataupun nanti yang lagi tugas akhir boleh atau yang praktikum nah, bisa juga nanti memanfaatkan perusahaannya. Jadi carilah perusahaan-perusahaan yang mempermudah ya, mempermudah dalam hal administrasi terutama surat menyurat. Nah, jadi supaya nanti tugas kelompoknya segera diselesaikan ya. Baik, serasa cukup untuk tugas kelompok. Nah, kemudian yang ingin lupa saya sampaikan adalah untuk anggota kelompok silakan nanti di WA grupnya di list ya. Misal kelompok satu perusahaannya apa, metodenya apa, kemudian anggotanya siapa-siapa. Supaya nanti kelompok lainnya bisa apa ya, eh, menyesuaikan gitu, mencari perusahaan dan metode lainnya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.